Assalamualaikum Pak Febri. Waalaikumsalam Ya, Pak. bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Febri ya atas kesediaannya untuk Iya. bersama saya pada kesempatan ini. Eh, Sebelumnya Pak Febri tahu agenda pertemuan kita hari ini? Ya, cuman sudah dikonfirmasi sih kemarin. Makanya saya kesini untuk Ya. memastikan ulang Pak. Ya. Jadi di kegiatan kita ini dalam rangka untuk persiapan supervisi akademik, ya. Ya. Jadi ada 3 tahapan yang akan kita lalui bersama Pak Febri. Ya. Jadi hari ini sebagai tahapan pertama yakni pra observasi. Ya. Di pra ini kita akan berdiskusi tentang apa saja persiapan yang sudah Pak Febri lakukan, ya. Kendala mungkin kalau ada dan solusinya seperti apa. Ya. Kemudian nanti setelah ini saya bersama Pak Febri akan ke kelas, ya. Saya akan memantau dan melihat bagaimana penerapan dari rencana pembelajaran yang tertuang dalam RPP yang Bapak sudah buat, penerapan strateginya, ya, kemudian ketercapaian tujuan pembelajarannya, itu nanti akan bersama di kelas nanti, Ya. ya Pak Febri ya. Ya. Dan agenda terakhir kita itu adalah kita akan melaksanakan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan tadi. Siap. Jadi Pak Febri dalam refleksi itu akan menyampaikan apa saja perasaan Pak Febri setelah pelaksanaan supervisi itu, kemudian misalnya ada masalah-masalah mungkin yang Pak Febri temukan dan itu bisa sampaikan itu. Kemudian pun saya akan menyampaikan catatan-catatan yang sudah saya dapatkan pada saat Pak Febri sementara mengajar di kelas. Iya. Oke, jadi kita fokus pada hari ini Pak Febri untuk kegiatan ini. Jadi saya ingin mengkonfirmasi ke Pak Febri, ya, Ya. kira-kira kapan Pak Febri ke kelas mengajar? Alhamdulillah Pak, sebentar saya jam terakhir ada jadwal di Oh. kelas 10 IPS 2. Iya. Iya. Pak Febri mata pelajaran seni budaya, kan? Iya sih. Oke. Seni dari kelas berapa tadi? 10 IPS 2. 10 IPS dulu. Oke. Dari persiapan yang Pak Febri sudah lakukan untuk materi pembelajarannya, sudah sampai materi apa sekarang? Masih konsep prinsip bahan dan berkarya seni rupa 2 dimensi Pak. Oke, jadi dalam mempelajari itu tentunya kan mereka punya tujuan pembelajaran, ya? Iya kan. Yang diharapkan dari mereka hasil belajar mereka itu seperti apa? Ya, saya berharap peserta didik dapat menjelaskan serta merancang dan membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan rasa ingin tahu mereka dan tanggung jawab, disiplin, serta jujur dan pantang menyerah. Berarti ada keterampilan pengetahuan, Iya. kemudian keterampilan dengan sikap mereka, ya? Sikap. Oke. Kemudian strategi yang Bapak gunakan seperti apa nanti? Strategi yang saya gunakan yaitu berbasis project Pak. Project, ya? Iya. Kalau di berbasis project itu kan nantinya kan diperlukan banyak peralatan dan bahan-bahan yang Iya. mungkin, ya? Iya. Bagaimana persiapannya? Alhamdulillah alat dan bahan untuk peserta didik sudah siap. Iya. Sudah ada. Medianya juga sudah ada? Medianya juga sudah ada. Oke. Medianya berupa apa ya? Saya di situ menggunakan media yang saya kasih ke mereka itu biasa lewat internet, yaitu melalui media yang bisa digambar, yang bisa dibuat itu dari mencontohkan flora dan fauna. Bisa. Ya, selain media melalui gambar atau video lewat internet itu, mereka pakai apa kalau mereka bekerja itu, menggambar itu? Pakai alat bahan mereka buku gambar. Buku gambar, Iya, ya? buku gambar sama cat air. Cat air, ya? Oh, oke. Tadi Bapak menyampaikan bahwa ada di strategi tadi itu, ya. Iya. Kira-kira kenapa Bapak menggunakan strategi seperti itu? Kenapa saya mengambil strategi itu project? Karena setiap anak mempunyai rasa ingin tahu Pak, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk terhubung langsung dengan dunia nyata, serta menunjukkan siswa untuk menciptakan hasil yang bermakna. Itu, Pak. Jadi memang berangkat dari rasa ingin tahu mereka, ya. Iya. Kemudian rasa ingin mengembangkan diri, siapa tahu mereka punya bakat yang tersembunyi, ya. Iya. Di balik. Bagus itu, Pak. Oke. Kemudian
ini mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita akan menemui hal ini, ya. Tapi kita tidak mau minta juga, cuman memang kita setidaknya sudah ada pemikiran ke sana, pasti akan ada kendala yang akan dihadapi. Iya, pasti. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, kendala yang bisa muncul nanti dalam penerapan strategi ini, kemudian penjabaran materi di kelas itu seperti apa? Biasanya kendala yang saya alami itu kepada siswa, mungkin ada beberapa orang yang mungkin tidak nyaman dengan apa yang sudah saya kasih. Di situ saya menyikapi bahwa saya rangkul mereka untuk bisa lebih nyaman, ya, untuk mempelajari materi yang saya kasih dengan cara tidak langsung memarahi mereka. Pasti saya akan tanyakan keluhan mereka, kenapa sampai tidak mau untuk, bukan tidak mau Pak, maksud kurang berminat. Pasti ada masalah, mereka kasih tahu, Pak, saya tidak bisa begini Pak, saya belum bisa. Ya, kita pelajari itu, kita belajar sama-sama. Dan itu yang saya selalu sampaikan kepada siswa, bahwa saya di sini sebagai guru, mereka sebagai siswa, kita belajar sama-sama. Itu Pak. Jadi mereka mau tidak mau, alhamdulillah mereka semua masuk. Iya. Ya, jadi bisa jadi bahwa faktor internal siswanya ya. Iya. Mungkin faktor mereka tidak pede, tidak percaya diri bahwa mereka itu bisa menggambar ya. Iya. Karena memang tidak bisa dipungkiri ada juga seperti itu. Ada yang cuma suka olahraga, tapi tidak suka melukis, nah itu. Oke. Nah, kira-kira dari kendala yang Bapak sampaikan tadi itu, apa langkah yang bisa Bapak lakukan untuk mengantisipasi? Saya alhamdulillah cuma beberapa orang saja, 1, 2 orang, 3 orang. Dalam satu kelas ya? Iya, satu kelas. Jadi saya merangkul mereka, saya selalu memperhatikan mereka. Hari ini mereka ada tidak, bukan cuma di mata pelajaran saya, di hari-hari yang bukan jam mata pelajaran saya selalu memperhatikan mereka Pak. Jadi di situ langkah yang saya ini, misalkan mereka di mata pelajaran lain mereka masuk, oke, saya tanya apa keluhan mereka di mata pelajaran itu. Pasti ada juga Pak. Cuma saya bilang iya, sama semua mata pelajaran seperti itu. Nah, jadi mereka juga iya Pak. Cuman kata mereka, kira-kira Pak, bagaimana kita bisa mengubah pola pikir kita itu tetap saya mau nyaman di situ. Tergantung Pak. Saya bilang tergantung nak. Kalian fokusnya ke diri kalian. Kalian mau jadi apa? Itu. Saya selalu memperhatikan itu sama siswa-siswa yang mungkin 1-2 orang yang kurang percaya diri Pak. Iya. Berarti memang langkah yang Bapak lakukan itu semacam pendekatan persuasif ya. Iya. Oke, kemudian terakhir ini Pak, untuk RPP-nya sudah siap Pak ya? Iya. Sebelum ini ya. Jadi insya Allah RPP-nya sebelum Bapak supervisi ya, boleh nanti tinggalkan ke saya satu berkasnya. Kemudian di bawah punya satu. Saya akan berusaha mempelajari juga tentang apa saja yang sudah Bapak uraikan dalam rencana itu. Setelah ini Pak, kira-kira rencana tindak lanjutnya seperti apa? Kita Bapak langsung action atau bagaimana? Kalau bisa langsung action saja Pak. Oke, jadi nanti jam terakhir ya? Iya, Jam 8 ya, di kelas 10 IPS 2. Iya. Oke, insya Allah Pak, terima kasih, semoga sukses Pak Febri. Iya, terima Insya kasih. Allah berjalan lancar dan kita akan bersama lagi di pelaksanaan supervisi di kelas. Iya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Ya. Permisi Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai proses pembelajaran pada hari ini, silakan kedua kelas dipimpin dulu doa. Teman-teman sebelum kita belajar, doa sebelum agama dan masih doa dimulai. Doa selesai. Baiklah. Sebelum kita masuk di kegiatan praktek ya, keterampilan,
sedikit saya evaluasi lagi mengenai materi yang kemarin. Adapun tujuan pembelajaran ya, masih ada yang ingat tujuan pembelajaran kita? Ya. Oke, silakan. Siapa bisa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat tujuan pembelajaran untuk semester ini? Silakan. Siapa bisa? Angkat tangan. Tasya bisa. Oke, Tasya. Dapat menjelaskan tentang konsep, unsur, prinsip, bahan dalam berkarya seni dua dimensi, serta merancang dan membuat seni rupa dua dimensi. Rasa ingin tahu dan tanggung jawab, disiplin. Selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, serta harta nilai. Oke, tepuk tangan dulu. Kita masih ingat ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita ya. Saya selalu ingatkan tiap masuk tujuan pembelajaran itu jangan kita lupakan ya. Capaiannya di situ. Ya. Sekarang ada yang masih ingat mengenai sedikit saja unsur-unsur seni rupa? Ya. Ada yang ingat? Ada. Oke, silakan. Satu ya titik, garis, bidang, ruang, warna, struktur. Oke. Ada yang lain? Tidak ada. Oke. Sekarang silakan. Ada bawa alat dan bahan semua? Ya. Oke. Silakan dikeluarkan alat dan bahannya. Karena hari ini kita mewarnai ya. Ya. Gambarnya sudah ada. Ya. Silakan. Mana yang kelompok untuk flora? Fauna ada kemarin yang sudah bilang saya Pak gambar ini, saya ini. Ada yang mana flora? Kalau mau lihat. Angkat tangan. Atau semuanya flora? Tes ya? Saya. Saudara tahu. Saya kenyamanan kalian ya. Silakan ambil posisi kalian yang aman. Silakan di sini bisa mewarnai di sini saja. Ada bawa air ini yang air. Tidak masalah. Yang sudah ada gambarnya silakan diwarnai. Dan yang belum punya gambar silakan menggambar. Oke, silakan. Yang ini silakan diwarnai saja, ya, Farel. Ya. Yang teknik pewarnaan jangan lupa ya. Tekniknya itu harus diperhatikan yang ujung-ujungnya ya. Yang sini itu paling utama kalian warnai. Kemudian ruang yang luas itu nanti itu agak ke belakang ya. Ya.
Jangan ambil posisi yang nyaman dulu, yang sulitnya dulu kalian warnai. Pola yang paling sulit. Nah. Silakan sesuai selera kalian untuk mewarnai. Pakai warna yang sesuai selera kalian. Bisa. Ini warna. Kamu mau kombinasi warna apa? Merah, sebelumnya terserah. Atau kau berwarna sama. Ingat cara mencampur cat ya, jangan lupa. Airnya sedikit. Oke. Jangan. Bisa di bisa. Catnya dulu yang dicampur ya. Silakan keluarkan cat yang sesuai kalian inginkan. Jangan setengah-setengah. Yang ini ya. Silakan yang mau berbagi apabila ada teman kalian yang tidak punya cat atau warnanya kurang sudah habis, silakan bisa berbagi. Mana ya? Mana Leo? Punyamu? Cara mengasih beda, kasih bagus. Jangan ditekan ya, jangan ditekan ininya. Cukup diansir saja. Jangan terlalu ditekan nih. Mana ini? Di sini. Kemarin. Pakai tisu. Ini dulu tisu. Berpulang kalian kayak warna di kampas bisa-bisa kertasnya robek. Jadi bedakan mana kampas, mana putih gambar. Kalian juga memperhatikan ya, harus perhatikan kuasnya, jangan sampai basah sekali ya.
Sediakan tisu. Kalau sudah basah bisa di tisu. Silakan kalian bisa kombinasikan warnanya, terpadukan dengan sesuai selera kalian, sesuai imajinasi, sesuai ide kalian. Kalian sukanya bagaimana? Warna hijau, udah. Ya, semakin diangkat kuatnya hanya diwarnai dengan ujung, maka uangnya makin kecil. Waktu sudah mau menunjukkan, tinggal 5 menit lagi, ya. Silakan 2 orang mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Kenapa sampai memilih gambar itu dan memilih warna yang dipakai di gambar yang kalian gunakan, ya, yang kalian gambar. Silakan, harus ada alasannya kenapa memilih warna, ya. Itu. Kemudian teknik pewarnaannya harus kalian jelaskan. Silakan dari Pratiwi. Silakan, sudah bisa? Ayo. Waktunya, ya. Oke, silakan presentasikan saja. Saya mulai dari Pratiwi. Silakan. Silakan, Nak. Maju. Sini, depan sini. Silakan. Tidak usah malu-malu. Silakan. Langsung ke sini. Oke, menghadap sini saja. Teman-teman sini. Oke. Diperlihatkan gambarnya, ya. Gini. Kenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Saleh, biasa dipanggil Tiwi. Saya memilih gambar ini karena saya suka dengan gambarnya maupun hewannya. Saya memilih warna biru, kuning dengan merah itu karena warna primer. Saya menggunakan warna ini karena saya juga suka dengan warna biru. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, ya, teknik mewarnai. Kenapa kau menggunakan teknik itu? Oke, silakan. Ayo, Nah. Waktu, ya. Terlihatkan gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu. Saya di sini menggambar kucing. Kenapa saya menggambar kucing? Karena saya
menyukai kucing dan memeliharanya. Saya memilih warna kuning. Gambarnya diperlihatkan. Warna kuning. Kenapa? Terus ini ada pitanya. Iya, ada pitanya warna merah dan biru. Kenapa saya memilih kuning? Karena saya menyukainya begitupun merah dan biru. Teknik mewarnai yang kau gunakan itu tekniknya seperti apa? Nah? Sampai kelihatan itu warnanya itu terlihat bagus, ya, tidak kotor, tidak ini, padahal dia menggunakan cat air. Bagaimana caranya kau menerapkan teknik pewarnaan itu? Menggunakan dengan cara yang baik dan berhati-hati agar tidak kotor dan melewati batas-batasnya. Tapi sedikit ya, saya mau bertanya, kenapa kucingnya itu kau tidak kasih terbesar atau tambah lagi anak-anaknya di situ? Kenapa kau cuma beli satu saja? Karena karena cuma satu yang saya suka. Oh, tidak suka lebih ya? Iya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada yang lain? Dari Laura? Silakan Cynthia. Belum? Yang baru satu gambar ya? Yang Flora yang sudah selesai mana? Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah habis, silakan bagi yang belum selesai silakan dilanjutkan di rumah ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya itu kalian tinggal presentasi ya. Kalian mempresentasikan hasil yang kalian buat minggu depan ya. Berikutnya. Dan berikut silakan untuk alat dan bahan silakan kalian atur saja, kemas, dan kita akan masuk pada referensi. Oke? Ya, saya kasih waktu 2 menit saja untuk membersihkan alat dan bahan kalian. Silakan. Ya, kita dilanjutkan saja. Tidak ada lagi yang menggambar. Oke, sambil kalian berkemas, kita langsung saja ya ke referensi. Sekarang saya mau tanya, bagaimana perasaan kalian ya menggambar dengan cara seperti ini? Senang ya. Selain senang apa lagi? Ya? Apa? Deg-degan. Kenapa deg-degan? Takut kotor. Oke, ada yang lain? Ya. Jadi tergantung kalian ya. Tergantung kalian menggunakan teknik seperti apa ya agar gambar kalian itu tidak kotor. Ya. Untuk laki-laki, bagaimana perasaan kalian? Senang. Senang? Ya. Romi? Senang. Tidak deg-degan Romi? Tidak. Oke, relax. Oke, relax ya. Tidak usah tegang. Tidak usah deg-degan. Semua tergantung kalian. Ya, baiklah. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Pak Febri. Ya, selamat pagi Pak. Ya, alhamdulillah ya kita masih berikan Allah Taala kesehatan, kekuatan, kesempatan dan batin Ya. sehingga kita masih dapat bertemu di tempat ini ya. Iya. Ya. Pak Febri, Pak Febri bersama saya hari ini, kira-kira Bapak tahu apa agenda kita hari ini? Ya. Kalau saya lihat tadi, yaitu hanya menganalisis data observasi Pak. Oke, jadi kemarin itu kan kita sudah melakukan tahapan-tahapan ya Pak Febri alhamdulillah sudah datang konsultasi dengan saya pada kegiatan pra-observasi ya. Iya. Itu Bapak sudah sampaikan apa rencana Bapak untuk proses pembelajaran, materi Bapak, tujuannya apa, strateginya seperti apa. Kemudian juga saya sudah membersamai Bapak pada saat proses KBM ya. Hingga titik ini ya, jadi hingga titik ini kita akan bersama berdiskusi ya untuk bisa mengulas kembali tentang apa yang kita sudah lakukan. Dengan jadi kegiatan kita hari ini masih dalam rangkaian kegiatan kita sebelumnya. Iya. Oke, Pak Febri, setelah kemarin tahapan-tahapan yang Pak Febri sudah lalui itu dari pra kemudian melaksanakan observasi, bagaimana perasaan Pak Febri saat ini? Alhamdulillah senang Pak. Iya. Senangnya itu kira-kira bagaimana? Dari kemarin itu, ya setelah ini senangnya itu dari yang saya tidak tahu banyak kekurangan saya sudah bisa ada beberapa yang sudah bisa saya pahami mengenai proses pembelajaran di dalam kelas. Iya. Kalau tadi yang Bapak pahami itu kekurangan Bapak itu apa sebenarnya? Itu Pak, kayak strategi mungkin strategi saya, karena kemarin pada proses pembelajaran mungkin ada beberapa siswa yang saya lihat mungkin ada yang bosan Pak ya. Iya, ada yang bosan, cuman tidak terlalu monoton untuk diperlihatkan karena mungkin ada saya dengan Bapak di situ. Cuman dari secara saya pribadi saya melihat ada beberapa orang. Berapa orang saja Iya. yang bosan? Iya. Tapi dari faktor-faktor tadi, siswa ada yang bosan. Kemarin juga saya lihat juga mereka ada yang sangat antusias. Iya. Menurut Bapak, tercapai tidak tujuan pembelajaran Bapak saat ini? Alhamdulillah tercapai untuk proses pembelajarannya tercapai Pak. Cuman ada beberapa yang belum maksimal. Bapak yang maksimal ya. Ya. Jadi tujuan kemudian penerapan strateginya itu memang masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi, begitu. Oke. Kemudian Pak, dari proses yang sudah Bapak lalui kemarin ya, pengalaman atau hal-hal yang menarik apa yang bisa Bapak dapatkan? Kalau yang menarik ada Pak. Mungkin ada dari siswa hampir semua, mungkin kan tadi saya bilang ada beberapa orang saja yang mungkin agak bosan, cuman tidak diperlihatkan secara langsung. Cuman dari yang menariknya itu mereka antusiasnya itu ketika ada yang presentasi, ya, mempresentasikan hasil karyanya itu, tapi yang itu menurut saya menarik. Ada beberapa orang yang ingin mempresentasikan, akan tetapi ada juga yang ingin mempresentasikan, cuman waktunya itu Pak, ya, waktunya belum maksimal karena keterbatasan waktu. Ya. Karena saya lihat juga kemarin di LPPD Bapak itu kan seharusnya pertemuan itu kan 2 kali pertemuan ya. Iya. Dan kemarin itu kan baru pertemuan pertama. Iya. Jadi itu masih wajar. Tapi nanti pertemuan berikutnya mereka akan menunjukkan lagi hasil kerja mereka ya. Iya. Oke, berangkat dari hal-hal yang masih menjadi kekurangan yang Bapak sadari tadi, ya, dan hal itu harus diperbaiki tentunya. Nah, bagaimana strategi Bapak untuk bisa memperbaiki kekurangan? Mungkin saya akan memperbaiki pembelajaran yang bervariasi Pak. Nah, gimana itu bervariasi? Mungkin insya Allah ke depannya saya akan mengajak anak-anak mungkin tidak di dalam kelas lagi. Saya akan mengajak mereka dengan menyatu dengan alam.
Iya, karena kan di situ kan mereka akan menentukan konsep pembelajaran mereka, konsep yang akan mereka buat itu bisa lebih menarik lagi Pak. Daripada di dalam kelas mungkin cuma ini mungkin ya kalau di luar kelas pasti ada suasana yang berbeda. Gitu. Jadi kapan proses itu akan Bapak lakukan? Ini kan sudah masuk untuk penilaian keterampilan. Insya Allah minggu depannya itu mungkin mereka akan membuat untuk memperbaiki proses gambar mereka di minggu depan, karena kita akan buat pameran. Pameran? Iya, pameran seni rupa. Jadi hasil karya mereka akan ditampilkan di depan umum. Oke. Kalau memang ada pagelaran atau pameran karya seni ya, hasil karya siswa itu, di kegiatan itu Bapak bisa berkolaborasi dengan guru-guru atau cukup dengan mengandalkan mereka? Kalau bisa saya akan berkolaborasi dengan beberapa guru. Biar tujuannya untuk mengadakan pameran ini manajemennya itu pasti diperlukan beberapa orang guru dan siswa yang terlibat di dalam berkarya seni rupa itu. Oke. Baik Pak Febri, jadi tadi Bapak sudah ya, menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan hasil refleksi Bapak ya, dan rencana tindak lanjut nanti ke depan seperti apa perubahan yang akan dilakukan. Tapi di agenda ini juga menjadi kewajiban saya untuk bisa menyampaikan hal-hal yang menurut pengamatan, hasil pengamatan observasi yang saya lihat ya, secara langsung, saya amati secara langsung terhadap aktivitas Bapak di kelas. Oke. Secara umum ya, saya lihat dan saya perhatikan memang kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan baik, gitu ya. Tetapi memang saya sepakat dengan Bapak, itu ada semacam ada hal-hal yang memang perlu adanya peningkatan lagi. Seperti tadi yang Bapak, saya sepakat Pak, itu berarti kita memang kesadaran Bapak ada dan saya pun itu ada, dan itu menjadi catatan buat saya bahwa perlu mungkin dalam kedepannya Bapak harus bisa memberikan keluasan bagi siswa. Jadi jangan sampai nantinya ketika dalam proses melaksanakan aktivitas, apalagi kan praktik ya, mereka dikumpulkan pada satu titik, itu juga akan menjadi masalah. Jadi secara umum ya, kemampuan Bapak mengorganisir siswa saya sudah nilai sudah baik, kemudian aktivitas dan respon siswa juga sangat baik. Saya berpikirnya bahwa kemarin itu Bapak tidak akan melakukan refleksi, tapi ternyata alhamdulillah Bapak melakukan refleksi ya dalam pembelajaran, dan itu sangat penting, dan itu yang terkadang sering dilupakan oleh guru. Setiap kali ada pembelajaran itu pasti akan mentok teng, adik-adik besok ini dikumpul ya, tidak melakukan refleksi. Alhamdulillah Bapak lakukan itu, dan itu menjadi poin penting bagi saya. Oke Pak Febri, terakhir Pak, kira-kira kesimpulan yang bisa Bapak ambil ya, dari proses kegiatan yang sudah kita lalui bersama ini seperti apa? Dari mulai pra-observasi, kemudian observasi hingga detik ini. Kalau secara pribadi dari saya, kesimpulannya harus menunjukkan sikap yang profesional Pak ya, ataupun kita bisa mengikuti program-program guru yang ada. Dan berikut kalau bisa kita sebagai guru harus menunjukkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan loyalitas dalam mengajar. Dan yang terakhir Pak Febri, apa yang Pak Febri lakukan setelah ini yang benar-benar berbeda dari sebelumnya? Itu yang tadi saya sempat khusus ke pembelajaran nantinya. Iya. Ini saya akan insya Allah ke depannya saya akan memperbaiki proses pembelajaran yang lebih bervariasi lagi untuk siswa, agar siswa itu tidak bosan dengan
cara belajar kita yang cuma itu saja. Jadi harus ada yang bervariasi, Pak. Oke. Jadi terima kasih Pak Febri. Insya Allah apa yang Bapak sampaikan tadi ya bisa dilaksanakan ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan lain ya. Kemudian yang paling penting jadi catatan saya itu adalah bahwa adanya kemauan dari Pak Febri untuk bisa melakukan perubahan ya. Itu yang paling penting. Jadi terima kasih Pak Febri. Insya Allah sukses. Iya. Ya, terima Mari, kasih, Pak. Pak. Ya. Cuma saya teman tidak ada orang mampu Ya. tiga begini Pak, bisa mau atau di Mau ini. iya, karena buka di situ ini foto sementara. Mau difoto? Iya, ambil gambar Pak pakai waktunya.